Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. Nura TV dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam acara kembangan kita, yakni podcast Ramadan 1446 Hijriah. Kami host Muhammad Rusdi hadir pada kesempatan kali ini, pembicara dari JKH, Ustadz Misrawi SPD. Nantinya kita akan memperdalam mengenai apa itu JKH, yakni Jamiah Qurra wal Hufat. Ini sepintas seperti hal ataupun definisi yang asing bagi masyarakat umum. Oleh karenanya kita akan memperdalam ini nanti pada pembicara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami sampaikan profil dari Ustadz Misrawi ini. Ustadz Misrawi merupakan pria kelahiran Gapura, merupakan tokoh yang aktif di NU sejak remaja, Iya, aktif di IPNU. Beliau saat ini diamanahi sebagai Ketua PAC JKH NU Gapura. Di samping juga aktif di JKH tingkat Sumeneb ya, cabang. Seperti itu. Seperti apa penjelasan mengenai JKH dan juga beberapa program berkenaan dari JKH, mari kita gali pada pemateri pada kesempatan kali ini. Kita sapa dulu Ustadz Misrawi, gimana kabarnya? alhamdulillah baik, Puasa kali ini lancar atau tidak? lancar ya. Oke, baiklah. Langsung saja biar tidak berlama-lama, kita mulai dari JKH, JKH-NU. Apa sih yang dimaksud dengan JKH atau definisi dari JKH-NU? Kita simak penjelasan dari Ustadz Misrawi. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya. Kami akan sedikit mengupas apa sih JKH-NU. JKH-NU itu adalah sebuah nama badan otonom di bawah naungan NU yang kebetulan kami diberi kepercayaan untuk memimpin di tingkat Gapura. Kalau di tingkat Gapura itu ada namanya istilah PAC JKH-NU, yaitu pimpinan anak cabang Jamiatul Qurra wal Hufat. Mas Rusdi yang saya hormati, kalau kita menjelaskan tentang apa itu JKH, maka itu adalah kependekan dari Jamiatul Qurra wal Hufat. Sebagaimana yang telah tertera di ADART JKH bahwa JKH itu adalah suatu lembaga badan otonom yang di situ mengumpulkan para qori dan qori'ah, juga para hufat, para hufat. Juga di situ program-programnya ada Jamiatul Khottatin. Oh iya, sebelum ke program dulu nih Pak Misrawi, mungkin dibahas dulu nih sejarah berdirinya JKH di Gapura ataupun juga di Sumeneb ataupun gimana nih? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang sejarah berdirinya, pendiri pertama kali Jamiatul Qurra wal Hufat adalah Kiai Wahid Hasyim yang merupakan putra dari pendiri NU itu. Jadi itu didirikan pada tahun 1951. Yang kebetulan di situ pendiri pertama kali adalah Kiai Wahid Hasyim yang pada saat sekarang terus dipupuk kembangkan oleh generasi-generasi para pecinta Al-Quran. Dan kebetulan profil berdirinya khususnya di Gapura, di PAC JKH-NU Gapura, kami merupakan periode kedua. Jadi Pak Ustadz Misrawi ini sudah 2 kali menjabat ya sebagai ketua JKH. Maksud kami begini, periode setelah pergantian kepemimpinan pertama yaitu Ustadz Faruk. Oh, baru 2 kali berarti ya? Baru 2 kali jalan. Baru 2 kali jalan, 1 kali konferensi begitu. 1 konferensi anggaplah 5 tahun berarti ya, umur 10 tahun ya Pak. 10 tahun untuk di Gapura. Tetapi untuk konferensi pertama itu masa periode kepemimpinan Ustadz Faruk hanya berjalan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi pada waktu itu setelah yang bersangkutan menyatakan undur diri, dalam artian beliau itu ada kesibukan lain. Kesibukan lain dan kebetulan domisilinya bukan di Gapura. Bukan di Gapura. Domisilinya di Talango. Jadi dari periode pertama itu Pak Misrawi atau Ustadz Misrawi ini sebagai PLT berarti?
Betul. Jadi Tetapi sudah pada 2 waktu kali. itu oleh Kiai Syahid Munawar, beliau langsung memberikan kebijakan dan ultimatum kepada kami untuk melakukan reshuffle dalam artian konferensi PAC pada waktu Baik. itu. Ini Pak Misrawi, terkait dengan JKH, kita sudah tahu definisinya, kemudian sejarahnya. Betul. Tentu dibentuknya JKH disertai dengan visi misi dan juga program. Ya. Betul. Untuk JKHNU Gapura atau JKHNU secara umum, program yang paling menjadi prioritas apa saja sih sebenarnya? Pertama secara fundamental, jadi program yang utuh bagaimana masyarakat itu mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Dalam artian kami tidak terfokus PAC JKHNU itu harus orang-orang hufat atau qari dan qari'ah. Tetapi bagaimana masyarakat diajak oleh kami bagaimana mencintai Al-Quran dalam artian mereka terus membaca sehingga di titik akhir mereka mampu menciptakan putra-putri generasi Qurani. Yang dalam artiannya bagaimana bisa PAC JKHNU itu bisa mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Oke, jadi secara umum JKH itu memiliki program bagaimana Al-Quran itu tidak menjadi hal asing di tengah-tengah masyarakat. Tujuan utamanya juga menjadi salah satu hal yang paling dicintai di masyarakat. Contohnya dihatamkan Pak ya dari Pak Ustadz ya, dari per bulan atau mungkin dalam 1 minggu satu kali hatam atau 1 hari pun 1 kali hatam seperti itu. Begini, ada 2 hal yang kami lakukan selama bagaimana menyentuh di masyarakat. Yang pertama, kami peduli terhadap kegiatan yang sifatnya insidental. Contoh misalnya sekarang ketika salah satu pengurus di NU secara umum adalah meninggal dunia, ya wafat dalam artian kami dengan pengurus dan anggota harian JKH maksud kami mengadakan rapat mendesak itu untuk memberikan sumbangan yang sifatnya sukarela. Dalam artian bagaimana kami beserta pengurus harian dan anggota memberikan sumbangan hataman. Itu yang sifatnya insidental. Yang mana itu kan sebenarnya sebagai penggerak ya. Jadi tujuan dari JKH adalah bagaimana di setiap masyarakat ada jenazah yang meninggal, jika harapannya si jenazah ini dihatamkan seperti itu. Memberikan hataman ya. Betul, sangat mulia sekali ya. Nah, terkait dengan program yang menyentuh dengan masyarakat tentu ya kan ya. Tapi juga JKH ini kalau saya beberapa kali tidak salah lihat gitu kan ya, menyeleksi maupun melakukan lomba. Mungkin itu bisa diceritakan Pak Ustadz. Betul. Kalau berbicara masalah seleksi, kami memang dari tahun 2021 kami mengadakan semacam MK yang di situ kepanjangannya adalah Mahrajal Qur'ani. Memeriahkan Al-Quran yang itu kemasannya dikemas dengan berbagai macam MTQ, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran. Yang di dalamnya ada banyak macam lomba. Ada MTQ Tilawatil Quran, ada Tartilul Quran, ada Tahfidul Quran, ada Khatil Quran, dan MSQ Musabaqah Syarhil Quran. Di situ banyak. Di situ kami tidak ada maksud lain, tetapi bagaimana kami menciptakan, menggali potensi masyarakat yang kemarin dari awalnya digembleng bagaimana cinta Al-Quran. Karena diakui atau tidak, potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu akan berbeda-beda. Ada memang bakat di tilawah, tetapi tidak bakat di tahfidz. Ada di bakat di tahfidz, di tilawahnya suaranya tidak bisa diandalkan gitu. Itu memang kegiatan tahunan dan sampai saat ini kami lakukan. Itu dilakukan setiap harla. Setiap harla JKH itu pada tanggal 15 Januari setiap tahun 1 kali. Sejauh ini berjalan dengan lancar dan juga ada beberapa yang sudah terjaring dan bisa dikirim ke Alhamdulillah. Pada tahun kemarin di tahun 2024 ada 2. Itu bahkan dari tim pembina itu saudara Ustadz Sadat itu mampu menjemput di tingkat kabupaten yang kemudian sebentar lagi akan dikirim ke tingkat provinsi. Itu juara 1 di tingkat kabupaten. Dan yang kedua pembina santrinya ada juga, itu namanya Rabiatul Adawiyah. Kebetulan
dia putrinya Bapak Bini, saudara Ustadz Husno. Dia juga mampu menjemputkan juara pertama di tingkat kabupaten. Alhamdulillah, itu barokahnya Al-Quran dan semangat pejuang orang-orang JKH yang ada di Gapura. Selain daripada itu juga banyak, tetapi masih proses ya, juara 2, juara 3, harapan 1. Jadi secara program ini katakanlah sudah memiliki hal yang paten seperti itu ya. Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, juga program yang sifatnya kaderisasi dan juga ditujukan untuk lomba. Ya. Kemudian ini kami coba untuk menggali lebih dalam terkait dengan ini kan badan otonom ya. Betul. Ada divisi nggak dalam JKH itu? Jadi katanya disebutkan Qurra dan Hufad. Nah, bisa disebutkan nih divisi dalam JKH ada apa saja atau pembagiannya? Kalau di ADART itu divisi ada 9. Ada 9. Itu untuk kapasitas PC dan PW serta PP. Di pimpinan pusat ada 9, PW ada 9, dan PC juga 9, kecuali yang PAC sama komisariat. Kalau di PAC itu ada 4. Ada 4. Kecuali yang di Gapura itu minta 5. Satu tambahnya apa? Jamiatul Khattatin. Itu adalah menampung orang-orang yang memang bakat di bidang kaligrafi. Betul. Karena saya melihat bersama pembina-pembina di JKH itu banyak potensi-potensi yang memang perlu digali. Betul ya. Seperti dulu ada pembina utama yang namanya yang sekarang jadi ketua Ansar. Rukib ya. Bapak Rukib Muhammad itu Rukib. Dulu pembina utama. Tetapi karena beliau menjabat di PAC di Ansar, maka kami alihkan kepada Ustadz Sayyidi yang sekarang menggembleng di beberapa titik-titik itu di Gapura Timur dan Banjar Timur. Untuk hotel berarti ini sasarannya pelajar berarti ya? Pelajar. Santri. Pelajar dan santri ya. Dan sebetulnya kalau berbicara divisi itu kami saat ini telah menggandeng telah membentuk beberapa rumah tahfidz. Oh iya. Itu bisa disebutkan dulu yang 5. Oh, yang 5 bisa. Pertama adalah divisi pembinaan tahfidz. Pertama, divisi pembinaan tahfidz yang pertama, yang kedua divisi pembinaan tilawah. Jadi beda. Tahfidz bidangnya menghafal, tilawah bidang lagu. Nah, yang ketiga adalah pembinaan pengembangan kepesantrenan. Yang keempat adalah pembinaan usaha ekonomi. Ini yang gagal. Kepemimpinan kami saat ini gagal. Kami belum pernah merencanakan dan memplanning bagaimana PAC JKH itu kaya di bidang itu, mumpuni di bidang usaha ekonomi. Karena apa? Memang satu kelemahan yang kami mungkin sadari. Itu ya butuh proses. Karena memang yang namanya ekonomi itu kan ada untung rugi. Mungkin sejauh ini sudah dilakukan tapi rugi terus. Tapi kembali lagi dalam organisasi itu yang paling penting adalah prosesnya. Perkara kemudian hasil, Allahu adil lagi seperti itu ya. Betul. Nah, terkait dengan divisi yang pertama ya, rumah tahfidz. Kita tahu bahwa beberapa dekade ini tahfidzul Quran itu menjadi primadona ya. Jadi hampir di beberapa sekolah bahkan menawarkan program tahfidz. Betul. Nah, sekali. Sejauh mana JKH juga berperan di situ? Apakah beberapa pengurus di JKH ataupun memang ada program dari bagian tahfidz ini untuk kemudian nyasar ke lembaga-lembaga gitu? Sebagai langkah awal kami melakukan ekspansi, melakukan silaturahim kepada para kiai, langkah awal para kiai, para guru ngaji. Dan sampai saat ini kami sudah membentuk 9 rumah tahfidz. 9 rumah tahfidz. Yang di situ di bawah atas pantauan JKH, dan memang tenaga ahlinya kami ambilkan dari pengurus JKH. Salah satunya adalah ada JKH yang ketiga kami bentuk, itu rumah tahfidz Abdul Qadir di Gapura itu ya. Di Andulang itu. Di Andulang. Ya, di Andulang yang di situ kami memberikan kewenangan kepada wakil ketua kami adalah Ustadz Rasidi sebagai pembina utamanya, sebagai pengasuhnya untuk yang di Andulang. Untuk yang di Gerojukan ada juga Baitur Rahim namanya. Itu kami bentuk kedua. Jadi untuk yang pertama kami di Gapura sendiri. Itu ada namanya Nurul Jadid.
Nurul Yang Jadid. kebetulan pengasuhnya adalah Ustazah Lailatul Jamilah. Betul, Jamil. Kebetulan perempuan, tapi dia hafizah. Hafizah ya. Ya. Tapi itu semuanya dibawa ke pengawasan. Bisa saja memang beberapa tahfidz itu kan ya. Itu kebanyakan perempuan seperti itu. Bisa. Bahkan disadari atau tidak, orang yang memang telaten itu adalah kalangan yang betul perempuan, kalangan seperti perempuan itu. ya. Nah, ini cukup menarik gitu nih terkait dengan beberapa program dan juga beberapa divisi dan juga hal-hal yang berupa ekspansi ataupun penyebaran dari lembaga JKHNU ini. Tapi perlu juga disadari bahwa hal ini tentunya tidak mudah. Betul. Pasti ada tantangan juga dalam mengembangkan organisasi JKHNU. Betul. Nah, mungkin bisa dikupas sedikit lah tantangan apa sebenarnya yang bisa dihadapi. Meski mungkin secara majemuk di Gapura ini rata-rata mayoritasnya itu udah Islam, NU tuh lah. Betul. Tapi monggo bisa dideskripsikan apa saja tantangannya atau hambatan selama memimpin JKH. Kalau berbicara masalah tantangan, saya ada dua alternatif. Ada tantangan yang sifatnya eksternal, ada tantangan yang sifatnya internal. Jadi ke eksternal aja. Iya, eksternal. Di eksternal itu kami kemarin dalam berupaya melakukan perluasan, maka ada dari sekian desa yang terbentuk ranting itu ada satu yang tidak terbentuk. Ini merupakan satu tantangan bagi kami. Jadi dari target itu ada yang miss gitu ya? Iya, sehingga di situ meski sebenarnya sedikit kan missnya. Berarti kan targetnya ada berapa? Ada 7 apa 5? Untuk membentuk maksudnya. Membentuk rumah tahfidz itu berarti kan? Maksud kami pimpinan rantingnya. Oh, pimpinan rantingnya. Karena diakui atau tidak, PAC JKH itu akan tumbuh dan berkembang itu ketika ditopang oleh pengurus ranting, oleh pimpinan, oleh ranting. Ada dukungan dari semua pihak ya, termasuk kalau dari pimpinan ranting. Tidak akan mungkin PAC JKH itu maju kalau tidak ada pengurus rantingnya. Jadi yang mendongkrak terhadap kemajuan PAC JKH itu adalah pengurus ranting. Nah, di situ muncul karena yang memberikan dukungan moral, dukungan seluruhnya itu adalah pimpinan ranting, maka tentunya tantangan-tantangan itu muncul satu persatu. Itu akibatnya apa? Satu, ada yang berstatement bahwa orang mengatakan kenapa sih mau ikut JKH kok JKH tidak ada uangnya, JKH itu tidak ada honornya gitu. Jadi mungkin mereka kurang apa ya, masih perlu diberi pemahaman lebih terkait dengan perjuangan dan juga pengorbanan ya seperti itu. Bisa. Mungkin gini terkait dengan kendala dalam proses transformasi. Artinya kalau yang tadi itu kan kendala teknis, gak hanya organisasi JKH. Saya kira semua organisasi yang nirlaba gitu kan ya, tidak ada untungnya. Untungnya gitu. betul. Itu akan susah progresnya seperti itu ya. Namun mungkin dari segi pengembangan terkait dengan pengkaderannya itu dalam hal ada lomba ya. Mengadakan lomba ternyata pesertanya sedikit. Itu apa ya? Terus kemudian sudah dibangun rumah tahfidz, ternyata yang minat itu sedikit gitu. Ada tidak selama ini? Sebetulnya berbicara minat atau tidak minat itu barometernya ada pada rumah tahfidz tersendiri. Tetapi kami terus mencoba bagaimana girah, rasa semangat mencintai Al-Quran, baca Al-Quran itu tetap utuh. Itu kami melakukan hal seperti itu harus memberikan terus mengadakan silaturahim antar guru-guru ngaji yang dia memiliki rumah tahfidz. Cuman ya ada kendala-kendala di situ ya perlu kami sadari karena memang namanya proses perjuangan memang mudah-mudahan nanti semakin waktu ke waktu progresnya JKH ini kan semakin meningkat. Amin. Para pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, sebenarnya ada banyak hal yang pastinya cukup menarik kita bahas, namun kita juga ada durasi waktu ya di sini ya. Di terakhir ini Ustadz, adakah closing statement ataupun harapan himbauan kepada generasi sekarang ya? Kita anggaplah generasi gadget gitu lah. Mungkin ada. Terima kasih kami harapkan kepada seluruh
pendengar Nora TV dan pecinta Nora TV yang ada di luar sana. Kami mengajak pada diri dan hadirin sekalian, para penikmat Nora TV, yang pertama, marilah kita baca Al-Quran bersama-sama dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai pada Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di situ semuanya terkumpul pada surat Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama kaji. Di surat Al-Fatihah itu terkumpul juga pada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Di lafal Bismillahirrahmanirrahim terkumpul pada huruf ba. Di huruf ba itu akan ada satu titik di huruf ba. Itu titiknya huruf ba. Mari kita kaji bersama-sama. Kami ajak para pendengar Nora TV dan seluruh komponen-komponen jika bagaimana menggali potensi ini. Jadi tidak harus baca, hanya baca di Quran, tetapi mampu menelaah bagaimana isi yang terkandung pada titik huruf ba itu secara bersama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri pada kesempatan kali ini, Ustadz Misrawi, yang sudah cukup banyak memberikan informasi yang dalam tanda kutip ini masih baru di tengah-tengah masyarakat. Karena saya saja ketika mendengar istilah JKH, gitu kan, kalau tidak aktif di NU ya gak tahu apa itu JKH. Karena ini penting bagi pemirsa Nora TV dimanapun Anda berada untuk bisa kemudian lebih dalam mendalami apa itu namanya JKH. Syukur-syukur nanti bisa bergabung dengan JKH dan juga bisa berpartisipasi baik di bidang tahfidz maupun di tilawah ataupun di lainnya seperti itu. Nah, para pemirsa Nora TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri. Semoga perbincangan pada kesempatan kali ini merupakan bisa menjadi perbincangan yang manfaat nantinya. Amin. Bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Kami host dan juga pemateri pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.